warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma dari Prodi PGSD kelas A dengan NIM H0522514. Yang pertama ialah dasar pemikiran pengantar pendidikan. Secara etimologis, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagoge dengan akar kata pais dan angain. Kata pais artinya anak dan angain artinya membimbing. Jadi pedagoge berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan kepada menjadi education yang berasal dari bahasa Yunani yaitu educare, artinya membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Komponen-komponen sistem pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, alat pendidikan. Yang kelima, metode. Yang keenam, isi pendidikan. Yang ketujuh, lingkungan pendidikan. Yang kedua, dimensi dan hakikat manusia. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Wujud sifat hakikat manusia yang telah dikemukakan oleh ahli menurut pandangan. Yang pertama, pandangan psikomotik. Yang kedua, pandangan humanistik. Yang ketiga, pandangan Martin Buber. Yang keempat, pandangan behavioristik. Manusia merupakan makhluk pribadi sekalipun makhluk sosial. Sifat bawaan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah suatu kesatuan bulat yang perlu dioptimalkan secara seimbang, selaras dan serasi. Suatu individu tidak akan dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan baik maupun adanya masyarakat. Pengembangan dimensi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Yang ketiga ialah asas dan landasan pendidikan. Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia semenjak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Pendidikan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan adalah kas milik dan alat manusia. Oleh karena itu, pendidikan diperlukan untuk membudayakan atau memanusiakan manusia. Yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu pendidikan atau pedagogi memiliki beberapa pengertian. Pendidikan pedagogi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata pais artinya anak dan angain diartikan membimbing. Jadi sederhananya adalah bimbingan yang diberikan kepada anak, sedangkan secara definitif pendidikan pedagogi adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan secara sadar ataupun secara sengaja yang dilakukan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, sehingga timbul hubungan antara keduanya yang bertujuan untuk mendewasakannya. Suatu sistem di dalamnya mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesatuan organis, adanya komponen yang membentuk kesatuan organis. Yang kedua, adanya hubungan keterkaitan antara komponen atau dengan komponen lain maupun antara komponen dengan keseluruhan. Yang ketiga, adanya gerak dan dinamika. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. 4. Fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life processes. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai
usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal dan dalam waktu serta dengan daya atau dana yang seminimal mungkin. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga pendidikan, yakni pembimbing dalam upaya penamatan pribadi yang berbudaya, yang kedua pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, yang ketiga pelatihan dalam upaya keterampilan, yang kelima yaitu struktur keilmuan dan pendidikan. Dalam sejarah perkembangan ilmu, peran filsafat ilmu dalam struktur bangunan keilmuan tidak bisa diasingkan sebagai landasan filosofis bagi tegakkan suatu ilmu. Mustahil para ilmuwan menafikan peran filsafat ilmu dalam setiap kegiatan keilmuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Arab alima yang ya'lamu iman, yang berarti mengerti atau memahami benar-benar. Yang kedua, struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan ini terdapat suatu anggota yang luas bahwa ilmu pada dasarnya adalah metode induktif impresif dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah sebuah prosedur yang digunakan ilmuwan dalam pencarian kebenaran baru. Yang keempat adalah logika. Penelaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan.